Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jusriani, stambuk G701-19068 dari kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fase biofarmasetika dan fase farmakokinetika dari senyawa obat hidroklorotiazid. Langsung saja saya akan menjelaskan bahwa hidroklorotiazid atau biasanya yang dikenal dengan HCT itu merupakan salah satu obat diuretik short acting atau dengan rumus kimia C7H8CIN3O4S2. Jadi untuk hidroklorotiazid ini sendiri merupakan salah satu obat yang biasanya diresepkan untuk mengatasi hipertensi ringan. Nah, biasanya ini diresepkan untuk mengatasi hipertensi ringan baik dalam bentuk monoterapi ataupun dalam bentuk kombinasi bersama dengan obat-obat hipertensi golongan yang lainnya. Nah, sebenarnya dalam hal tersebut itu sudah banyak studi yang menjelaskan mengenai pemberian hidroklorotiazid dengan dosis 12,5 sampai 25 mg per hari itu sangat efektif dalam menurunkan hipertensi pasien. Hipertensinya ini biasanya akan menurun, seperti sistoliknya akan menurun 5 sampai 7 mm air raksa, atau diastoliknya akan turun sekitar 4 sampai 5 mm air raksa setelah pemberian dalam jangka waktu 24 jam setelah diberikan pengobatan tersebut menggunakan hidroklorotiazid. Namun dalam hal ini juga sebenarnya sudah banyak studi yang menjelaskan bahwa penggunaan antihipertensi menggunakan hidroklorotiazid itu penurunannya lebih rendah dibandingkan dengan obat golongan antihipertensi lainnya seperti amlodipin ataupun captopril. Namun dalam hal ini beberapa dokter tetap memberikan peresepan hidroklorotiazid kepada pasien baik dalam bentuk monoterapi maupun dalam bentuk kombinasi dengan obat-obat antihipertensi lainnya. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuk dalam penjelasan inti pada video kali ini. Jadi pada video kali ini penjelasan inti pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai fase biofarmasetika atau farmasetika dari obat hidroklorotiazid. Namun sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai biofarmasetika dari obat hidroklorotiazid, terkadang itu orang belum paham atau masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya obat biofarmasetika? Apa sih sebenarnya fase biofarmasetika itu, atau apa sih sebenarnya fase farmasetika itu? Jadi fase farmasetika atau biofarmasetika itu merupakan salah satu fase dalam pemberian obat di mana yang dimulai dari pemberian obat melalui mulut ataupun oral hingga tercapainya ataupun masuknya zat aktif ke dalam cairan tubuh, di mana zat aktif tersebut sudah siap masuk ke dalam tahap absorpsi obat selanjutnya. Nah, sedangkan untuk fase farmasetika dari hidroklorotiazid itu sendiri dimulai dari pemberian obat hidroklorotiazid atau obat HCT ini melalui pemberian melalui oral atau melalui mulut. Setelah diberikan melalui mulut, obat ini akan melalui saluran pencernaan di mana akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, lalu akan masuk ke dalam lambung. Nah, setelah obat hidroklorotiazid ini masuk ke dalam lambung, di situ akan terjadi proses terdispersi. Nah, proses terdispersi ini akan terjadi melalui proses liberasi atau pelepasan dari obat hidroklorotiazid ini. Pelepasan partikel yang dimaksud itu seperti akan terjadi pelepasan antara zat aktif dan juga eksipien dari obat hidroklorotiazid ini. Nah, setelah itu akan terjadi proses disolusi obat hidroklorotiazid ini. Nah, disolusi obat hidroklorotiazid ini akan dibantu oleh enzim dan protein. Nah, dalam tahap disolusi ini zat aktifnya tersebut akan terlarut dan akan masuk ke dalam saluran pencernaan usus untuk masuk ke tahap fase selanjutnya, yaitu fase farmakokinetik. Selanjutnya, setelah mencapai fase farmasetika atau biofarmasetika, obat hidroklorotiazid ini akan masuk kepada fase farmakokinetika. Nah, fase farmakokinetika ini dibagi menjadi 4, yaitu fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, untuk hidroklorotiazid ini dapat diserap dengan baik melalui traktus gastrointestinal dengan bioavailabilitas itu mencapai 75%. Hidroklorotiazid ini sebenarnya tidak dimetabolisme dan diekskresikan secara langsung melalui urin. Nah, untuk penjelasan secara terincinya itu yang pertama untuk absorpsinya. Nah, absorpsi dari hidroklorotiazid ini sebenarnya dilaporkan bervariasi tergantung dari pada jenis sediaan dari hidroklorotiazid ini sendiri. Namun makna klinis dari variasi ini belum diketahui. Nah, setelah pemberian hidroklorotiazid itu beberapa pelaporan dalam penggunaan dosis 12,5 hingga 25 mg itu konsentrasinya mencapai puncak plasma itu sekitar 70 sampai 490 nanogram per mililiter. Nah, hal ini dicapai dalam waktu 1 sampai 2,5 jam.
Nah, untuk kecepatan dan tingkat absorpsinya itu sendiri akan menurun sebanyak 10 hingga 20% jika diberikan bersamaan dengan makanan. Jadi pada saat kita mengonsumsi dari obat hidroklorotiazid ini, jika kita memberikan bersamaan dengan makanan, maka itu akan mempengaruhi absorpsi dari obat ini. Itu akan menurunkan absorpsi dari obat hidroklorotiazid ini sekitar 10 sampai 20 sekitar 10 sampai 20% dari penggunaan obat ini. Nah, untuk absorpsi juga itu selain diakibatkan oleh makanan, juga diakibatkan penurunan ini bisa diakibatkan jika pasien memiliki gangguan ginjal maupun seperti gagal ginjal kronik ataupun gagal ginjal akut. Jadi hal itu akan mempengaruhi pada absorpsi atau penurunan absorpsi dari hidroklorotiazid ini sendiri ketika dikonsumsi. Nah, berdasarkan beberapa studi juga itu mengenal konsentrasi plasma itu sekitar 24 jam. Nah, untuk waktu parunya sendiri itu plasma hidroklorotiazid itu dilaporkan sekitar 5,6 sampai dengan 15 jam untuk waktu paru dari plasma hidroklorotiazid. Nah, waktu paru ini sebenarnya itu dapat memanjang apabila pasien ini memiliki gangguan pada ginjalnya. Jika pasien memiliki gangguan ginjal, maka waktu paru ini akan memanjang dengan sendirinya sesuai dengan kondisi dari pasien. Nah, setelah proses absorpsi itu akan masuk kepada proses distribusi, di mana hidroklorotiazid ini akan terikat kepada protein itu sebesar 40 sampai 60% di plasma. Nah, untuk volume distribusinya sendiri hidroklorotiazid itu biasanya dalam plasma itu biasanya sebesar 3,6 sampai 7,8 liter per kilogram. Itu akan terikat pada plasma. Nah, hidroklorotiazid ini dalam fase distribusi ini sebenarnya dapat menembus plasenta, namun walaupun dapat menembus plasenta, hidroklorotiazid ini tidak mampu atau tidak dapat melewati blood-brain barrier. Nah, untuk fase selanjutnya setelah masuk dalam fase distribusi, fase ketiganya itu yaitu metabolisme. Jadi fase selanjutnya yaitu fase metabolisme. Jadi setelah fase distribusi dia akan masuk ke dalam fase metabolisme. Untuk obat hidroklorotiazid ini sendiri sebenarnya tidak dimetabolisme dan sebenarnya langsung diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah. Nah, untuk ekskresinya sendiri, untuk fase ekskresinya sendiri itu dia diekskresi atau hidroklorotiazid ini akan diekskresi melalui urin. Setidaknya 61% obat hidroklorotiazid ini akan dieliminasi dalam 24 jam atau setelah 24 jam pemberian obat ini. Proses ekskresi itu sendiri merupakan proses terakhir dari fase farmakokinetik obat hidroklorotiazid. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, yaitu mengenai fase biofarmasetika dan fase farmakokinetik senyawa obat hidroklorotiazid. Nah, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.